you smile juga ya. Tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran Ibu Guru selanjutnya ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan video pembelajaran Ibu ya. Kemarin tentang pembelajaran yang keempat ya. Sekarang kita masuk yang pembelajaran kelima atau pembelajaran 5, oke? Nah, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya dan sehat selalu. Oke, seperti biasa sebelum kita mengawali video pembelajaran hari ini ya, sebelum kita juga berdoa, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video pembelajaran Ibu Guru. Oke? Hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasweet. Okay guys, before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet interesting and cool video. Okay guys, continue to create the full of talents. Good luck with it. Okay, my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet Infinite. Okay, thank you so much my friends. Thank you so much my student. Thank you so much everyone. Oke. Nah, anak-anak, tadi Ibu Guru sudah menyapa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berdoa ya. Jadi Ibu Guru tidak tampilkan di sini teks doanya ya anak-anak, di sebelah kanan atau sebelah kiri, karena hari ini kita berdoanya menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kalian tetap ikutin terus video pembelajaran Ibu ya. Nanti Ibu akan tampilkan video selanjutnya tentang penjelasan Ibu mengenai PowerPoint slide yang sudah Ibu Guru siapkan. Oke? Tetap semangat. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya, mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi pelajarannya, yaitu tema yang ke-6, subtema yang kedua, pembelajaran yang kelima. Jadi anak-anak, tadi kan kita sudah berdoa bersama-sama di video Ibu sebelumnya ya, dan Ibu juga sudah menyapa semua anak-anak dan sudah menyapa semua teman-teman Ibu juga ya. Nah, jadi kita langsung lanjut saja ya di slide ini, dan ini slide-nya berdoa kita lewatkan karena tadi kita sudah berdoa ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini adalah slide pertamanya. Kita baca sama-sama ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik ya. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Oke, kita lanjut next ke slide berikutnya. Nah, kesulitanku adalah menjawab pertanyaan teman, misalnya. Oke, lanjut lagi. Oke, ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Oke. Kita lanjut lagi ke bacaan berikutnya. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Oke. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Nah, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Nah, gambarnya adalah di slide yang sebelumnya ya anak-anak ya. Nah, ini di slide sebelumnya ini ada Lani dan teman-temannya yang sedang membaca buku di perpustakaan. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Nah, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Oke, Ibu lanjutkan lagi slide berikutnya. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Oke, kita lanjut lagi.
Pertanyaannya, sebutkan salah satu tata tertib di perpustakaan. Misalnya dilarang membawa makanan atau minuman pada saat berada di perpustakaan, anak-anak ya, karena kalau ingin makan dan minum itu kalian perginya ke kantin, bukan di perpustakaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Tata tertib pengunjung perpustakaan. Setiap pengunjung wajib menaati tata tertib perpustakaan, mengisi buku kunjungan, menjaga kebersihan dan keamanan, menaruh kembali ke tempat semula buku yang telah dibaca. Ya, jadi pada saat anak-anak berkunjung ke perpustakaan, anak-anak pinjam buku setelah membaca, ya harus disimpan lagi ke tempat bukunya ya, ke rak bukunya. Jadi harus tertib seperti itu. Oke, lanjut. Mengembalikan buku yang telah dipinjam tepat pada waktunya. Dilarang membawa tas ke dalam ruang perpustakaan. Tujuannya supaya di perpustakaan itu lebih fokus gitu ya. Lebih fokus untuk membaca, untuk belajar ya. Dilarang membawa makanan atau minuman, dilarang membuat gaduh. Membuat gaduh itu dilarang membuat keributan anak-anak di dalam ruang perpustakaan. Karena ruangan perpustakaan itu adalah tempat untuk belajar, tempat untuk membaca. Jadi suasananya itu tenang ya. Jadi tidak boleh bermain-bermain atau membuat gaduh keributan di dalam perpustakaan. Dilarang masuk atau berada di ruang kerja petugas. Oke. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, huruf tegak bersambung itu anak-anak adalah tulisan merangkai ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak di slide berikutnya. Nah, ini seperti contoh yang ibu guru buat ya. Ibu guru buatnya menuliskan pengalaman menggunakan huruf merangkai atau tulisan merangkai. Pengalaman saya dalam mematuhi tata tertib perpustakaan sekolah adalah dengan mengembalikan buku yang saya pinjam tepat waktu. Buku, ini ada lanjutannya lagi ya, slide berikutnya. Buku yang saya pinjam pun saya jaga baik-baik agar tidak rusak, sobek, terkena air, dan lain sebagainya. Jadi kalau anak-anak pinjam buku, anak-anak itu punya tanggung jawab untuk menjaga buku tersebut ya, tidak boleh sampai rusak, tidak boleh sampai sobek, tidak boleh terkena air juga ya. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada sebuah cerita ya dengan tulisan merangkai. Kita baca sama-sama anak-anak ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalau ada teman atau ibu guru atau teman kalian yang tampil di depan kelas ya, sedang berbicara atau sedang membaca, nah kalian harus memperhatikannya ya. Kalau kalian tidak memperhatikannya, berarti kalian tidak ada rasa untuk menghormati orang lain ya. Jadi kita harus perhatikan kalau ada orang yang sedang berbicara di depan kelas, Bapak Ibu guru ya, ataupun mungkin ada teman-teman yang sedang tampil di depan kelas atau presentasi seperti itu. Jadi itu adalah tanda kalian menghormati atau menghargai orang lain ya anak-anak. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa saja nama dalam cerita di atas? Di slide tadi kan ada nama-nama orangnya, siapa saja. Nah, coba kita lihat ya anak-anak. Oke, ada Lani ya. Ada siapa lagi? Udin, ada Beni, ada Siti, ada Dayu ya. Oke. Nah, anak-anak ini nanti kalian isi ya, masukkan ke dalam buku latihan anak-anak ya. Siapa saja nama dalam cerita di atas? 1, 2, 3, 4, 5 titik-titik ada siapa saja. Nah, nanti kalian baca lagi di slide sebelumnya tadi. Yang tadi kan sebenarnya sudah Ibu sebutkan nama-namanya siapa. Kalau anak-anak memperhatikan dan mendengarkan Ibu, pasti kalian bisa menjawabnya ya. Jadi itu tugasnya nanti bikin di buku latihan anak-anak ya. Oke, next selanjutnya. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan,
huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Nah, sebenarnya ini sudah pernah Ibu jelaskan ya. Jadi kalau untuk menulis nama orang, di awal katanya itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf yang ditulis besar, anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bacaan berikutnya menggunakan huruf merangkai. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Membawa pekerjaan rumah atau biasa disebut dengan PR. Jadi pada hari Senin, Udin itu lupa bawa PR-nya. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Ibu Tati menulis di papan tulis. Oke, jadi nama gurunya adalah Ibu Tati, anak-anak ya. Oke, next selanjutnya. Nah, sekarang kita koreksi dari bacaan yang tadi ya. Kita koreksi, sini sudah ada ibu lingkar-lingkar warna merah ya. Lina dan Dayu ini sudah betul nama orang menggunakan huruf kapital, selalu datang tepat waktu. Pada hari Senin, Udin. Nah, ini salah anak-anak ya. Ini harusnya menggunakan huruf kapital, huruf besar karena nama orang ya. Jadi di sini kan Udinnya itu huruf kecil, jadi harusnya ditulis huruf besar ya. Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Siti, Dayu, dan Leni. Sitinya sudah betul huruf besar karena nama orang dan berada di awal kalimat ya. Nah, Dayunya ini harusnya huruf besar anak-anak karena ini nama orang, dan Lani juga huruf besar. Udin, Tati ini juga huruf besar harusnya ya. Jadi ini kita koreksi bersama-sama. Oke, next selanjutnya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung atau huruf merangkai ya. Perhatikan contoh. Membaca Susi cerita buku. Nah, sekarang kita susun anak-anak ya kalimatnya, subjeknya dulu. Kan ada subjek, predikat, objek, keterangan ya. Sebenarnya ini kayak kalau nggak salah semester 1 sudah pernah Ibu jelaskan ini ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek adalah orangnya, predikat melakukan pekerjaan, objek adalah barang benda atau orang kedua ya. Dan keterangan, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat ya. Susi membaca buku cerita. Susi ini adalah subjek atau orangnya. Membaca berarti predikat melakukan pekerjaan. Buku objek atau barang bendanya. Cerita ya, buku cerita ini langsung satu kata termasuk dalam objek ya anak. Misalnya buah apel, buah pisang, buah mangga. Nah, itu juga objek ya. Oke, next slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh. Ini nanti juga anak-anak buat ya ke dalam buku latihan ya anak-anak ya. Sebenarnya ini sudah ibu guru kasih jawabannya, tapi anak-anak belajar menulis lah ya. Kalian belajar menulis, merangkai ya. Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Nah, ini kan kalimatnya masih berantakan anak-anak ya, masih berantakan. Jadi harus kita susun sesuai dengan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan ya. Nah, subjeknya atau orang yang melakukan pekerjaan, ibu. Predikat atau melakukan pekerjaan membantu. Objeknya atau orang keduanya, Lani. Ya, Lani mengerjakan PR. Nah, ini objeknya ya. Oke, anak-anak. Lanjut lagi contoh berikutnya. Oke, jadi ini bisa juga dimasukkan ke dalam buku latihan ya atau buku PR. Buku latihan aja lanjutan dari yang soal yang tadi yang ada 5 orang yang nama-nama di dalam teks gitu ya. Kegiatan yang aku sukai lari zigzag. Nah, ini PJOK ya. Oke, nomor 2, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Nah, ini kan masih berantakan anak-anak. Sekarang kita susun ya, subjeknya atau orangnya Udin dan Beni. Predikat melakukan pekerjaannya datang ya, datang atau berangkat kan. Keterangan tempat, ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu berarti keterangan waktu. Nah, anak-anak di sini ada 2 keterangan ya, ada 2 keterangan. Keterangan tempatnya ke sekolah, keterangan waktunya tepat waktu ya. Oke, next selanjutnya.
Dayu suka menyontek tidak. Nah, ini kan masih berantakan anak-anak. Dayu suka menyontek tidak. Nah, sekarang kita susun Dayu subjeknya, tidak suka menyontek. Nah, ini adalah predikatnya anak-anak ya. Jadi tidak suka menyontek, 3 kata ini langsung dia termasuk predikat. Jadi ini kalimatnya tidak ada objek, tidak ada keterangan ya. Oke. 4. Berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam ya. Nah, ini masih berantakan anak-anak. Sekarang kita susun subjeknya. Siti, Dayu, dan Lani. Predikat atau melakukan pekerjaannya berdiskusi ya. Keterangan tempatnya di dalam kelas ya. Nah, ini yang sudah ditulis huruf merangkai ini kata-katanya sudah sesuai ya dengan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi nanti anak-anak tulis ya, ini di buku latihan ya, dengan tulisan merangkai. Nomor 5, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Nah, apakah benar boneka itu bisa menggambar Ibu Tati di papan tulis ya? Nah, sekarang ini kan masih berantakan anak-anak, kita susun ya. Ibu Tati, subjeknya, menggambar itu predikatnya, boneka objeknya. Nah, sekarang keterangan tempatnya di papan tulis, keterangan tempat. Subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Nah, ini sudah betul anak-anak kalimatnya. Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis ya. Nah, kalau yang tadi soalnya itu masih salah. Boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis, ini terbalik ya. Jadi yang sudah ada tulisan merangkai di bawah ini sudah betul ya. Oke anak-anak, jadi tadi ada 5 soal ya, 5 soal menyusun kata-kata atau menyusun kalimat dengan benar ya. Nanti kalian tulis menggunakan tulisan merangkai di buku latihan. Jadi tadi ada soal sebelumnya, menulis nama 5 orang yang ada di dalam teks bacaan. Lalu berikutnya tugas yang keduanya adalah menulis ini yang tadi Ibu tampilkan nomor 1 sampai 5 ya, menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar ya. Ini udah Ibu kasih tahu jawabannya, tinggal anak-anak belajar menulis aja ya sambil kalian memahami ya. Nah, ini materi ini sebenarnya mengulangi lagi materi semester yang pertama kemarin. Anak-anak ini sudah pernah ya. Kita pelajari sudah pernah. Oke, sekarang next slide berikutnya. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Nah, ini ada hubungannya dengan PJOK ya. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan contoh, ikuti ya. Oke, pertama, perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Nah, setinggi apakah lutut anak pada gambar yang diangkat ya? Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali ya. Atau berjalan di tempat anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini gerakan berjalan di tempat. Apakah dia berpindah tempat? Nah, gerakan lari di tempat, nah berarti dia tidak berpindah tempat anak-anak, dia hanya stay di situ aja ya. Kecuali kalau orang itu berjalan, berlari, berpindah tempat dari sini ke sana, ya itu berarti dia sudah termasuk lokomotor berpindah tempat anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ya, slide berikutnya. Nomor 2, perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Nah, ini juga tidak berpindah tempat anak-anak, dia hanya mengangkat kakinya ya. Jadi stay berada di tempat tersebut ya. Oke, kita lanjut next slide berikutnya. Yang kedua, lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Nah, sama ya, sama dengan yang tadi. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Nah, ini namanya berpindah tempat anak-anak. Dari posisi start sampai posisinya finish ya. Apakah dia berpindah tempat? Iya, dia berpindah tempat. Jadi termasuk gerakan lokomotor ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Nah, arah berlarinya dari start menuju ke garis finish ya. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish ya. Oke, kita lanjut anak-anak ya.
Nomor 4. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Iya, dia berpindah tempat anak-anak karena gerakannya ini membentuk gerakan zigzag ya. Kalau dia tidak berpindah tempat, maka tidak akan terbentuk gerakan zigzag itu ya anak-anak ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Arah larinya sama menuju garis finish ya. Cuma dia bentuknya seperti zigzag. Lakukan gerakan zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Nah, ini anak-anak bisa lakukan gerakan seperti ini di rumah ya sambil kalian bermain gitu. Oke, ini jadi Ibu selipkan juga materi PJOK-nya anak-anak ya. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerakan lari seperti pada gambar sebelumnya? Nah, coba lakukan macam gerakan lari secara bergantian. Lari di tempat, lari dengan lutut terangkat, lari cepat, lari zigzag. Lakukan gerakan lari dengan iringan lagu. Ikuti petunjuk gurumu. Nah, ini gerakan ini bisa kita lakukan anak-anak pada saat kita olahraga di sekolah. Nah, tapi karena musim pandemi corona seperti ini, kita kan tidak bisa melakukan gerakan ini sama-sama. Jadi anak-anak bisa lakukan gerakan ini di rumahnya masing-masing ya. Berjalan di tempat, berlari di tempat ya. Oke. Next slide berikutnya. Tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Tuliskan juga yang paling sulit kamu lakukan. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Oke anak-anak, jadi tadi materinya sampai di situ ya, jadi ada 2 tugas tadi. Yang pertama ya, kalian harus membaca dulu teks yang tadi, lalu menuliskan nama-nama orang yang ada di dalam teks tersebut, ada 5 tadi ya. Terus tugas keduanya, kalian menulis di buku latihan, ada 5 soal ya, menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar ya. Nah, sebenarnya Ibu sudah berikan tadi jawabannya, tinggal anak-anak salin saja ya. Nah, silahkan mungkin kalian pausekan dulu video Ibu atau kalian screenshot, silahkan dengan caranya masing-masing anak-anak ya. Nah, anak-anak, nanti Ibu Guru akan tampilkan video selanjutnya, kita berdoa bersama-sama ya. Jadi nanti kalian bisa lihat saja tampilan Ibu sudah mulai berbeda ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Oke. Nah, anak-anak pasti kalian sudah menyimak ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu Guru tentang tema ke-6, subtema yang kedua, pembelajaran yang ke-5, ke-5 ini ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu Guru dapat dipahami, dapat dimengerti ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang penting, silahkan mungkin anak-anak mau catat beberapa contoh-contoh soal, silahkan untuk kalian belajar ya. Nah, anak-anak seperti biasa untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai ketemu besok. Thank you so much. Thank you so much my student. Thank you so much everyone. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng juga ya, untuk selalu mendukung video pembelajaran dari Ibu Guru. Oke, see you tomorrow. See you, bye.